Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang surat. Simak videonya sampai habis. Surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Surat dibedakan menjadi dua, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang diterbitkan oleh suatu instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, atau individu yang memiliki kekuasaan resmi dan bertujuan untuk menyampaikan informasi, perintah, atau permintaan secara formal. Jadi, surat resmi itu biasanya undangan dari suatu organisasi. Unsur surat resmi ada 7. Unsur yang pertama adalah kepala surat. Kepala surat terdiri dari kop surat yang berfungsi untuk mencantumkan identitas pengirim surat. Pada surat ini, pengirim suratnya adalah Karang Taruna Desa Majurejo di Jalan Ahmad Yunit nomor 17, Desa Majurejo, Kecamatan Majurejo, Kota Siti, Provinsi Jawa. Alamat emailnya adalah karangtarunaynd@gmail.com. Dan websitenya adalah karangtaruna.com. Dan di sebelah kiri terdapat sebuah logo Karang Taruna. Selanjutnya ada nomor surat. Berfungsi untuk mencantumkan identitas surat. Angka 001 adalah jumlah surat yang pernah dibuat oleh instansi ini. KTMJR adalah nama instansi pembuat surat yang disingkat. Angka 5 Romawi setelah nama instansi adalah bulan saat surat ini dibuat. Dan 2024 adalah tahun surat ini dibuat. Selanjutnya adalah tanggal surat. Tanggal surat merupakan tanggal pembuatan surat ini, tanggal 27 Mei tahun 2024. Setelah itu ada lampiran. Lampiran adalah dokumen tambahan yang ditambahkan atau dilampirkan ke dokumen utama. Dan di dalam surat ini tidak ada lampiran. Dan yang terakhir adalah hal atau perihal. Perihal adalah tujuan surat tersebut mau dibuat untuk apa. Dalam surat ini, perihalnya adalah undangan untuk mengikuti lomba. Setelah itu, unsur yang kedua adalah alamat surat. Alamat surat adalah alamat tujuan surat tersebut. Dalam surat ini, alamat tujuannya adalah Ketua Karang Taruna Desa Mekarjaya. Unsur yang ketiga adalah salam pembuka. Salam pembuka bertujuan untuk menyapa pembaca surat. Salam pembuka bisa dengan kata salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dengan hormat. Dalam surat ini tertulis salam sejahtera. Unsur yang keempat adalah isi surat. Isi surat adalah isi dari surat tersebut. Dalam surat ini, isi suratnya adalah untuk mengundang Karang Taruna Desa Mekarjaya untuk berpartisipasi dalam ajang lomba antar desa, dalam rangka memperingati Hari Jadi Desa Majurejo. Selain itu, isi surat juga terdapat hari, tanggal, dan waktu kegiatan tersebut. Unsur yang kelima adalah penutup surat. Penutup surat adalah bagian untuk menutup surat. Biasanya terdapat harapan-harapan pada akhir surat, seperti kami harap undangan kami diterima, dan juga ada kata terima kasih atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur yang keenam adalah nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, seperti kepala desa, kepala sekolah, dan sebagainya. Unsur yang ketujuh adalah nama dan tanda tangan penulis surat, penulis yang menulis surat tersebut. Selain unsur-unsur surat, ada juga yang dinamakan kata ganti atau pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda atau nomina lain. Misalnya, kata ketua OSIS dapat diacu dengan pronomina dia atau ia. Dari segi fungsinya, dapat dikatakan bahwa pronomina menduduki posisi yang umumnya diduduki oleh nomina, yaitu sebagai subjek, objek, dan predikat, atau dalam kalimat tertentu. Ada 3 macam pronomina dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu pada diri sendiri.
orang yang diajak bicara, atau orang yang sedang dibicarakan. Kata pronomina persona untuk diri sendiri antara lain adalah saya, aku, ku di awal, ku di akhir, kami, dan kita. Contoh yang pertama adalah, surat itu telah kukirimkan tadi pagi. Yang kedua, kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Selanjutnya, pronomina persona untuk orang yang diajak bicara. Antara lain, engkau, kamu, anda, dikau, kau di awal, mu di akhir, kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Contohnya, yang pertama adalah pukul berapa kamu selesai les, nak? Kalian akan pergi kemana liburan nanti? Yang terakhir adalah pronomina persona untuk orang yang dibicarakan. Antara lain, ia, dia, beliau, nya di akhir, dan mereka. Contoh, dia setuju dengan keputusan kami. Teman-teman akan datang. Mereka akan membawa makanan dari rumah masing-masing. Yang kedua adalah pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk terdiri atas pronominal penunjuk umum dengan kata ini dan itu. Penunjuk tempat dengan kata sini, situ, dan sana. Dan penunjuk ihwal dengan kata begini dan begitu. Contoh yang pertama, Bu Guru memberikan ini kepada saya sebagai kenang-kenangan. Yang kedua, siapa yang mau pergi ke sana? Yang ketiga, lain kali jangan berbuat begitu lagi ya. Yang ketiga adalah pronomina penanya. Pronomina yang dipakai sebagai penanda pertanyaan. Biasa yang ditanyakan adalah orang dengan kata tanya siapa, barang dengan kata tanya apa, atau pilihan dengan kata tanya mana. Contoh, yang pertama, siapa yang akan memberi kata sambutan? Yang kedua, Joni habis membeli apa? Yang ketiga, rumahmu yang mana? Dalam surat resmi Karang Taruna Majurojo, hanya terdapat pronomina persona saja, yaitu kata kami dalam salam penutup dan pada tanda tangan Ketua Karang Taruna. Selanjutnya adalah surat pribadi. Surat pribadi berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni surat pribadi yang bersifat privasi dan surat pribadi yang isinya bersifat resmi. Surat pribadi yang bersifat privasi artinya adalah surat yang dikirimkan kepada sahabat, anggota keluarga, kenalan, dan lain sebagainya. Sementara itu, surat pribadi yang bersifat resmi adalah surat yang dikirim kepada pejabat suatu instansi atau kepada organisasi. Misalnya, surat lamaran pekerjaan. Namun, dalam video kali ini saya akan memberikan contoh surat pribadi yang bersifat privasi. Surat pribadi memiliki 8 unsur. Unsur yang pertama adalah titi mangsa atau tempat dan tanggal dibuatnya surat. Dalam surat ini, titi mangsanya adalah Pati 29 Mei 2024. Unsur yang kedua adalah alamat tujuan surat. Unsur ini berfungsi untuk mengetahui alamat yang ingin dituju dari surat tersebut. Dalam surat ini, tujuan alamat suratnya adalah Bandung. Unsur yang ketiga adalah salam pembuka. Unsur ini berfungsi untuk menyapa pembaca surat tersebut. Bisa dalam bentuk kata Assalamualaikum, Hai, Halo, dan sebagainya. Dalam surat ini, salam pembukanya adalah Assalamualaikum. Unsur yang keempat adalah pendahuluan. Unsur ini berguna untuk membuka pembicaraan seperti layaknya basa-basi, supaya pembaca merasa nyaman terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam inti surat. Pendahuluan bisa dengan cara menanyakan kabar, membicarakan masa lalu, dan lain sebagainya. Namun, surat ini pendahuluannya adalah menanyakan kabar pembaca. Unsur yang kelima adalah isi surat. Isi surat adalah poin inti dalam suatu surat. Karena di unsur ini, kita akan menuliskan apa yang kita akan sampaikan sebenarnya dalam surat tersebut. Dalam surat ini, isinya adalah memberitahu sahabat saya yang berada di Bandung, kalau bulan depan saya akan main ke Bandung. Unsur yang keenam adalah penutup surat. Penutup surat adalah unsur yang akan menutup surat. Penutup surat biasa menggunakan kata-kata sekian, segini, dan lain sebagainya. Dalam surat ini, penutup suratnya menggunakan kata sekian. Unsur yang ketujuh adalah salam akhir. Salam akhir adalah salam untuk mengakhiri surat.
Dalam surat ini, salam akhirnya adalah wassalamualaikum. Unsur yang kedelapan adalah nama dan tanda tangan pengirim. Unsur ini memiliki tujuan supaya pembaca tahu siapa yang mengirim surat tersebut. Dalam surat ini, pengirimnya adalah Bian. Dalam surat pribadi ini, terdapat ketiga pronomina atau kata ganti. Pronomina yang pertama adalah pronomina persona diri sendiri. Pronomina persona diri sendiri dalam surat ini ada pada unsur pendahuluan kalimat kedua sampai kalimat ketiga. Dalam kalimat tersebut terdapat kata aku dalam akhir kalimat. Selanjutnya ada pada unsur isi surat pada kalimat 1. Di situ terdapat kataku di akhir dalam kata sahabatku dan kataku di akhir dalam kata SMP. Setelah itu terdapat kata kita dalam kalimat kelima. Selanjutnya ada kata aku di kalimat kedua, kata aku di kalimat 5, dan kataku di kata dariku di penutup surat kalimat 1. Selanjutnya, pronomina persona orang yang diajak bicara dalam surat ini adalah pada pendahuluan kalimat pertama terdapat katamu di akhir dalam kata kabarmu. Setelah itu, kalimat ketiga terdapat kata kamu. Selanjutnya, di unsur isi surat pada kalimat ketiga. Di situ terdapat kata kamu di dalam kalimat semoga kamu juga dapat nilai bagus. Selanjutnya ada katamu di akhir kata orang tuamu, adikmu, dan kucingmu di unsur penutup surat. Namun, pada surat ini tidak ada pronomina persona orang yang dibicarakan. Selanjutnya terdapat pronomina penunjuk. Dalam kalimat kelima di unsur pendahuluan, di situ tertulis di sana pasti banyak banget ya restorannya karena kan Bandung kota besar. Dalam surat ini juga tidak ada pronomina penanya. Gimana video saya kali ini? Mudah dipahami bukan? Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian video dari saya. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.